Selamat pagi kepada seluruh siswa SMK Negeri 1 Ciluas, khususnya kelas 11 Teknik Pemesinan. Baik, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pemasangan dan pelepasan pisau fresh. Terdapat berbagai macam pisau fresh sesuai dengan kegunaannya. Oleh karena itu, terdapat pula berbagai macam cara pemasangan secara umum. Pemasangan maupun pelepasan pisau dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pemasangan pisau pada arbor panjang, pemasangan pisau pada arbor pendek, pemasangan pisau pada flank, dan pemasangan pisau fresh jari dengan gagang silindris dengan gagang tirus. Nah, pada gambar berikut dijelaskan yaitu mengenai cara pemasangan pisau fresh. Yang pertama yaitu ada yang dengan penambatan paksi, yang kedua yaitu dengan penambatan vena, yang ketiga dengan penambatan flange, yang keempat dengan penambatan gagang silinder, dan yang kelima yaitu dengan penambatan gagang ponis. Arbor panjang adalah peralatan yang digunakan sebagai tempat pemasangan pisau fresh. Pada arbor panjang dapat dipasang pisau fresh dengan lubang silindris pada setiap jarak yang diinginkan dari ujung spindle utama. Pisau fresh yang dipasang jauh atau dari ujung spindle utama pada waktu pemakanan akan bergetar sebagai akibat dari gerakan pemotongan pisau. Oleh karena itu, pemasangan pisau fresh pada arbor panjang harus ditempatkan pada jarak sekecil mungkin dengan spindle utama. Arbor panjang sebaiknya hanya digunakan pada pengefreshan horizontal, dan pada penggunaan arbor panjang diperlukan bantalan penunjang. Bagian utama arbor panjang. Bagian-bagian utama dari arbor panjang adalah konus atau konus tumpul, terus poros arbor, terus juga pasak dan alur pasak, terus yang ketiga yaitu ulir tarik, yang empat yaitu gelang atau ring pengunci, garis tengah poros ya atau bantalan penunjang, dua buah alur pasak melintang. Nah ini ya, dua buah alur pasak melintang. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk pemasangan pisau fresh arbor panjang adalah yaitu memasang arbor pada spindle mesin. Pilih arbor yang ukuran diameternya sesuai dengan besarnya diameter lubang pisau yang akan digunakan. Bagian tirus dari arbor maupun lubang spindle mesin dibersihkan dan kemudian dimasukkan bagian tirus ini ke dalam spindle. Perlu diperhatikan agar pada waktu memasukkan bagian tirus dari arbor ke lubang tirus pada spindle mesin, alur pada arbor bertepatan dengan nok pada spindle mesin fresh. Keraskan arbor dengan baut penarik pada bagian tiang belakang. Mengeraskan arbor. Jika arbor sudah dipasang dengan baik pada spindle mesin fresh dan sudah dikeraskan dengan baut penarik, maka langkah selanjutnya perlu mengeraskan mur. Mur penjamin ini berfungsi untuk menghindarkan terlepasnya arbor dari spindle mesin fresh sewaktu digunakan dalam proses penyayatan. Memasang pasak pada arbor. Untuk mempermudah pemasangan pasak pada alur batang arbor, maka alur pasak pada arbor harus diposisikan pada bagian atas. Bila alurnya sudah dibersihkan, maka pasak dipasang masuk di antara lubang pada cincin arbor. Pasak harus dipasang agar ketat, jangan menggunakan pasak yang longgar. Memasang pisau fresh. Masukkan pisau fresh dengan hati-hati disertai pengamatan bahwa pisau fresh sudah betul berhadapan dengan spindle dan didorong dengan pelan sehingga meluncur pada batang arbor. Putar pisau fresh sehingga alur pasak dari pisau fresh lurus dengan pasak yang sudah terpasang pada alur batang arbor. Pisau fresh gergaji biasanya dipasang pada arbor tanpa pasak
dan hanya dijepit antara dua buah cincin. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memungkinkan pisau fresh meluncur terhadap arbor pada beban yang terlampau besar. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pemasangan alas atau kedudukan arbor. Aturlah posisi pisau fresh pada batang arbor sehingga letaknya sesuai dengan permukaan yang akan di-fresh. Terus masukkan cincin-cincin pada arbor dan putar sehingga alur pasak pada cincin lurus terhadap pasak yang telah terpasang pada arbor. Masukkan alas arbor pada batang arbor sedemikian rupa sehingga ujung arbor berulir tidak tertutup oleh alas arbor maupun cincin arbor. Masukkan mur pengunci dan keraskan dengan kekuatan tangan. Hal yang perlu diperhatikan sebelum cincin arbor dipasang adalah membersihkan cincin arbor dan meyakinkan bahwa antara cincin yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat tatal. Karena bila ada tatal dapat menyebabkan arbor jadi bengkok pada saat dikeraskan. Hal yang perlu diperhatikan. Posisikan kedudukan alas arbor sedekat mungkin dengan kolom mesin. Bersihkan lengan mesin dan pendukung arbor. Periksa kelurusan antara pendukung arbor terhadap lengan mesin. Pasang pendukung arbor pada lengan mesin. Keraskan mur pada batang pendukung dengan cukup kuat. Geser lengan sehingga masuk dalam pendukung. Keraskan mur pengikat lengan dengan cukup kuat. Pemasangan pisau arbor pendek. Arbor pendek digunakan untuk memasang pisau fresh yang berlubang silindris sedekat mungkin dengan spindle utama. Pisau fresh yang dapat dipasang dengan pena fresh antara lain fresh kepala mantel, dan fresh kepala pisau. Arbor pena atau pena fresh dapat digunakan baik untuk mesin fresh horizontal maupun vertikal. Keuntungan penggunaan arbor pendek adalah tidak diperlukan penunjang seperti pada penggunaan arbor panjang. Garis tengah konus, ulir tarik, dan pena memiliki ukuran yang sama. Pena fresh jauh lebih pendek daripada arbor panjang. Ukuran panjangnya antara lain tergantung dari garis tengah pena. Untuk berbagai ukuran lubang fresh dalam pemasangan dapat dilakukan dengan cukup satu jenis konus. Konstruksi pemasangan pisau fresh pada arbor pendek. Dalam pemasangannya, pisau fresh dijamin dengan dua sistem pasak, yaitu pasak lintang dan pasak memanjang. Beberapa keuntungan penggunaan pasak melintang antara lain, pemasangan pasak-pasak melintang mempunyai daya penahan yang lebih baik daripada pasak memanjang. Dan yang kedua yaitu lubang pisau fresh dan pena arbor tidak diperlukan oleh adanya alur pasak. Skrup pena fresh dilengkapi dengan ulir kanan metris. Namun demikian, untuk skrup pena yang masih lama terdapat ulir kiri. Oleh karena itu diperlukan kecermatan dalam pemasangan serta penggunaan kunci yang diperlukan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pemasangan pisau fresh. Bersihkan arbor dan lubang pisau fresh. Yang kedua yaitu pasang arbor pada spindle mesin fresh. Yang ketiga, pasang pisau fresh pada arbor demikian rupa sehingga alur pada pisau fresh bertepatan dengan pasak pada arbor. Yang keempat, pegang pisau fresh dalam kedudukan yang tepat pada poros arbor dan kemudian keraskan baut dengan kunci yang sesuai dengan jenis baut yang digunakan. Memasang pisau pada flank. Penjepitan pisau flank dilakukan untuk memasang pisau kepala pahat dengan garis tengah besar secara stabil dan memusat pada spindle utama. Pisau fresh dapat dipasang dengan bantuan 4 buah baut pada ujung spindle. Dalam hal ini, pisau fresh dapat dipasang dengan cara pemusatan luar maupun pemusatan dalam. Nah, dari gambar tersebut dilihat yaitu sistem pemasangan pisau flank dengan pemusatan luar dan pisau flank dengan pemusatan dalam. Pemasangan pisau jari dengan gagang silindris dengan pemegang tang pasang. Kita dapat menjepit dan memasang pisau fresh ke dalam spindle utama dengan gagang silindris. Pada prinsipnya, arbor pendek terdiri dari sebuah tabung konis dan lubang silindris. Ukuran lubang itu harus sama atau sedikit lebih besar dari diameter gagang pisau fresh. Kekencangan pemasangan diperoleh bila arbor pendek konis ditekan ke dalam lubang gagang. Dilihat dari bentuknya, tang pasang sangat banyak.
Sejumlah diantaranya terdapat dalam gambar. Petunjuk penggunaan. Ukuran panjang jepit pisau fresh dalam arbor pendek paling sedikit harus 2 kali garis tengah gagang pisau fresh. Yang paling aman ialah menjepit pisau fresh sedemikian rupa hingga penyuaian arbor pendek menjepit keliling gagang pisau fresh sesuai dengan ukuran panjangnya. Pemasangan pisau gagang silindris dengan baut penekan. Gunakan kunci yang tepat untuk mengikat atau menekan tang pasang. Jangan memasang gagang silindris dengan garis tengah yang lebih besar atau lebih kecil yang dinyatakan pada tang pasang dalam arbor pendek yang biasa. Pisau fresh dengan gagang silindris pada pengefreshan yang lebih berat cenderung selip dan bergeser. Sebuah bor dengan gagang silindris tidak boleh ditempatkan dalam arbor pendek. Memasang pisau fresh pada arbor yaitu masukkan pisau fresh ke dalam kolet, tekan pisau fresh sedalam-dalamnya memasuki kolet, dan pegang pisau fresh dan keraskan mur pengunci sehingga cukup kuat dengan mempergunakan kunci yang sesuai. Cara melepas pisau fresh yaitu atur roda gigi pada posisi kecepatan terendah, lepaskan mur pengunci dengan menggunakan kunci, cabut pisau fresh sehingga bersama-sama kolet lepas dari arbor, putar pisau fresh sehingga lepas dari kolet. Pemasangan pisau fresh jari atau mil arbor. Ambillah arbor pendek yang punya lubang tirus dengan tirus daripada tangkai fresh. Bila ukuran besarnya tirus tidak sama, pakailah sarung pengunjung. Lubang arbor dan tangkai pisau dibersihkan sehingga tidak ada tatal. Selaraskan tangkai fresh itu sehingga lidah pada ujungnya tepat dan pada tempatnya. Pukul fresh dengan palu lunak agar cukup ketat. Memasang arbor. Bersihkan baut dan ulir arbor. Masukkan arbor ke dalam spindel sehingga pen pembawa pada spindelnya tepat masuk dalam alur pada arbor. Pegang arbor sampai tekan ke atas arbor dengan baut penarik. Baut penarik itu dikeraskan lagi oleh mur penjamin. Jalankan spindel putaran sedang untuk melihat putaran pisau. Pemasangan pisau fresh bertangkai dan berulir. Peralatan yang diperlukan ialah arbor, kolet, mur pengunci. Memasang pisau fresh. Gabungkan sarung pengunci dengan kolet, masukkan fresh ke dalam kolet dan putar secukupnya untuk memasukkan alur. Memasang kolet ke dalam arbor. Masukkanlah gabungan kolet, sarung, dan pisau fresh ke dalam lubang arbor dengan teliti sehingga ujung sarung masih menonjol sedikit di luar arbor. Masukkan mur pengunci sampai menyentuh ujung sarung dan kemudian putar 1,5 putaran. Melepaskan pisau fresh yaitu 1. Cara melepas arbor pada mesin fresh. Lepaskan pisau fresh yang terpasang pada arbor. Kendorkan baut yang mengikat arbor. Pukul dengan palu plastik ujung dari arbor hingga tirus arbor terlepas dari spindel mesin fresh. Pegang arbor dengan satu tangan dan tangan yang lain melepas mur pengunci arbor. Ambillah dengan hati-hati arbor dengan 2 tangan dan tempatkan pada tempat yang aman dari kemungkinan yang dapat menyebabkan kerusakan. Cara melepas pisau fresh dari arbor yaitu yakinkan bahwa arbor masih terdukung oleh penyangga arbor sebelum mur pengunci arbor dikendorkan. Bersihkan arbor dari kotoran atau sisa-sisa hasil pemotongan. Lepas mur arbor dengan kunci yang sesuai. Lepaskan pendukung arbor dan lepaskan pisau dan tempatkan pada tempat yang aman. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kolet ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang, yaitu menggunakan alat potong sesuai dengan keperluannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.